Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai topik ketiga, yaitu tentang manajemen risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah eh, pengertian, kemudian jenis, prinsip, dan proses manajemen risiko. Di sini yang saya tekankan adalah penilaian risiko meliputi identifikasi bahaya, kemudian eee, penilaian, serta evaluasi dan pengendaliannya. Baik, ya kita, ketahui dulu urgensinya, apa kita, perlu mengetahui pentingnya melakukan manajemen risiko yang, inti dari manajemen risiko tadi terdiri dari identifikasi bahaya, penilaian, serta pengendaliannya. Nah, teman-teman sudah membahas di topik sebelumnya mengenai identifikasi bahaya. Jadi bahaya atau hazard itu tadi ada berbagai macam yang, jika kita tidak mampu untuk mengendalikannya, untuk meminimalisir, bahaya tersebut, maka dapat berpotensi timbulnya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Nah, merujuk lagi kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 bahwa setiap tempat kerja itu memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan di tempat kerja. Tujuannya dengan upaya ketiga tersebut adalah untuk mencegah celaka, sakit, kemudian juga mengurangi biaya perawatan sehingga produktivitas tenaga kerja meningkat. Oleh karena itu, kita perlu melakukan manajemen risiko yang tujuannya untuk mengidentifikasi bahaya, kemudian melakukan penilaian dari resiko tersebut, serta kita melakukan pengendalian sehingga bahaya di tempat kerja dapat dihilangkan atau diminimalisir hingga pada level yang aman. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini tujuan dari identifikasi bahaya yang pertama adalah mengurangi peluang kecelakaan. Kemudian yang kedua adalah untuk memberikan pemahaman bagi semua pihak, baik, manajemen maupun para pekerja lainnya tentang ada apa sih potensi bahaya di tempat kerja, serta aktivitas apa di tempat kerja yang berbahaya. Sehingga ketika kita semua sudah tahu apa bahayanya, kita dapat melakukan pencegahan dan pengendaliannya dengan, tepat. Dan, yang paling penting adalah semua informasi tadi terdokumentasi dengan baik sehingga dapat diterima dan dipahami oleh seluruh tenaga kerja. Ya, kita, cek-recek lagi pengertian dari hazard atau bahaya dan risiko. Menurut OSAS 18.001, bahaya itu adalah sumber, atau situasi atau tindakan yang berpotensi dapat menimbulkan luka atau sakit, dapat menimbulkan kerugian. Jadi bahaya bentuknya bisa sebuah kondisi, sebuah keadaan, atau tindakan dari manusia itu sendiri yang dapat berpotensi menimbulkan luka. Sedangkan risiko adalah kombinasi terjadinya, kecelakaan, dilihat dari likelihood yaitu peluangnya, frekuensi terjadinya, seberapa sering sih terjadinya, dengan dengan seberapa parah dampak dari celakanya tersebut ya, apakah cedera ringan atau hingga kematian yang terjadi karena bahaya. Sehingga hazard dan risk itu memiliki, hubungan yang sangat erat. Dari, gambar di atas bisa kita pahami bahwa bahaya adalah menjadi sumber terjadinya kecelakaan atau insiden, baik insiden kepada manusia, kepada lingkungan kerja, maupun alat kerja atau properti. Nah, sedangkan risiko yaitu menggambarkan besarnya kemungkinan suatu bahaya dapat menimbulkan kecelakaan serta besarnya keparahan yang dapat diakibatkannya. Ya, jadi, intinya ketika kita dapat mengetahui manajemen risiko, maka kita dapat mengelola risiko yang kita temukan di tempat kerja, dengan pengendalian bisa secara,
teknik, rekayasa teknik maupun administratif agar risikonya menjadi hilang. Atau jika tidak bisa hilang, kita bisa minimalisir ke level yang aman. Oke, ini saya skip aja untuk pendukung bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah inti dari proses manajemen risiko ya. Sebenarnya ini merupakan rangkaian yang diawali dari, langkah pertama yaitu kita menetapkan konteks. Kemudian kita masuk ke dalam inti dari manajemen risiko yaitu melakukan penilaian yang meliputi identifikasi risiko atau bahayanya, kemudian kita lakukan analisis risikonya, dan kita, lakukan evaluasi risiko. Serta yang, berikutnya adalah penanganan atau pengendalian. Nah, pengendalian ini berdasarkan hierarki kontrol, yang pernah kita, diskusikan minggu lalu ya, yaitu segitiga, hierarki kontrol piramida tersebut. Nah, kemudian setelah kita dapat melakukan, eee, penanganan maupun pengendalian risiko, selanjutnya kita lakukan monitoring, ya. Monitoring, kita cek apakah penanganan ini berhasil atau tidak, atau masih ada dampak yang ditimbulkan dan kita review bagaimana. Kita cek lagi apakah, perlu kita lakukan, analisis ulang atau kita lakukan identifikasi ulang jika masih belum maksimal. Nah, dari setiap tahapan dimulai dari penetapan konteks hingga identifikasi risiko, hingga analisis risiko, kemudian evaluasi risiko serta penanganan, itu di setiap tahapannya kita harus melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pihak yang ahli dan pihak yang berwenang serta kita juga harus melakukan monitoring. Ya, sebentar saya sambil cek charger dulu ya. Oke, begitupun seterusnya. Jadi selalu, melakukan komunikasi dan konsultasi serta monitoring. Yang pertama, yaitu menetapkan konteks ya. Konteks ini untuk, memberikan kita batasan. Jadi, risiko apa yang mau kita ukur, visi misi perusahaan ini seperti apa, kemudian bidang kerjanya seperti apa, sehingga kita bisa tahu apa yang, perlu kita analisis, dan lain sebagainya. Kemudian dalam, kegiatan menetapkan konteks, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu yang pertama membentuk tim. Tim dulu, tim, eee, siapa yang melakukan manajemen risiko ini, yaitu melibatkan manajer, kemudian supervisor, dan karyawan yang terekspos hazard yang mau kita ukur, hazard atau risikonya. Tentu juga dengan ahli K3 dengan para ahli lain yang berkompeten. Kemudian kita juga mengumpulkan informasi. Informasi ini bisa kita lakukan sebelum kita turun ke lapangan untuk melakukan, identifikasi bahaya secara langsung dengan observasi langsung, yaitu informasi dari, dokumen, yaitu dari kebijakan perusahaan, kemudian SOP kerja, daftar alat-alat apa yang saja yang digunakan, bagaimana proses dan cara kerja, bahan baku yang digunakan, jika ada data kecelakaan yang dilaporkan itu kita, tinjau. Kemudian ketiga adalah kita menetapkan dan menyepakati kriteria risiko seperti apa yang mau dipakai, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita, melakukan identifikasi risiko. Jadi kalau sudah melakukan identifikasi risiko ini kita langsung observasi ke tempat yang kita, tinjau. Tujuannya untuk mengetahui karakteristik suatu bahaya secara detail. Bagaimana sifatnya, bagaimana kandungannya, efeknya, pola pajanannya, kalau misalnya bahaya kimia, apakah, melalui inhalasi atau skin absorption, ingestion, dan lain sebagainya, kemudian besaran, konsentrasinya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengetahui, sumber bahaya dari mana, misalnya apakah dari manusianya, atau dari alat kerjanya, atau dari proses kerjanya, dan area mana yang berisiko. Kemudian, kita juga perlu mengetahui proses kerja seperti apa yang berisiko dan mengetahui siapa-siapa saja pekerja yang berisiko.
Nah, idealnya untuk melakukan identifikasi resiko itu seharusnya dilakukan sebelum terjadi cedera. Jadi kita bisa, proaktif ya, sebelum ada cedera itu kita sudah dapat melakukan tindakan keselamatan, upaya pencegahan. Nah, secara garis besar dalam tahap identifikasi risiko ada 2 hal. Yang pertama, kita mengidentifikasi pekerjaan. Jadi ada jenis pekerjaan apa saja di tempat yang kita amati. Kemudian di setiap pekerjaan yang kita amati itu tugas mereka apa, apa yang mereka kerjakan, jadi uraian langkah kerjanya seperti apa. Kemudian proses kerjanya atau kegiatan yang dilakukan itu apa. Setelah kita memiliki data tersebut, selanjutnya kita mengidentifikasi, hazard dan, kemungkinan cedera di setiap uraian tugas tadi atau setiap kegiatan. Berikut adalah teknik melakukan identifikasi risiko. Nah, sudah kita ketahui bahwa sumber bahaya bisa berasal dari manusia, peralatan kerja yang kita pakai, kemudian proses kerja, atau juga bisa dari sistem dan prosedur. Nah, beberapa ini adalah, teknik untuk melakukan identifikasi risiko. Jika pekerjaan yang kita amati itu atau lokasi kerja yang kita amati itu didominasi dengan, kegiatan yang dilakukan oleh manusia, maka lebih tepat menggunakan job safety analysis atau juga kita sebut job hazard analysis, mmm, atau kita sebut JSA ya di sini, job safety analysis dan TRA yaitu task risk analysis. Kemudian, jika sumber bahaya di tempat kerja yang kita amati itu sebagian besar, bersumber dari peralatan, misal dari mesin, kemudian pesawat uap, pesawat angkat, alat angkut, tangga, dan lain sebagainya, maka kita bisa menggunakan FMEA, Failure Mode and Effect Analysis, atau What If Analysis. Kemudian jika sumber bahaya sebagian besar berasal dari proses kerja, kita bisa gunakan HAZOPS. Kemudian FTA, Fault Tree Analysis, What If, dan PHA, Preliminary Hazard Analysis. Dan jika di tempat kerja tersebut proses kerjanya didominasi oleh sistem, maka kita bisa menggunakan JSA atau what if. Misalnya, di situ tempat kerjanya dibuat shift ya, shift pada seorang supir. Nah, kan beresiko kelelahan, maka kita lakukan identifikasi bahaya dengan job safety analysis. Nah, jadi sebenarnya teknik ini ada peruntukannya masing-masing, kapan kita menggunakan teknik tersebut. Baik, jadi saat melakukan identifikasi risiko, kita membawa lembar periksa. Ya, jadi kita lakukan pengamatan, kemudian kita catat di lembar tersebut. Kita juga bisa menggunakan data material safety data sheets untuk memudahkan kita mengetahui bahaya dari bahan kimia yang kita temukan di tempat tersebut dan lain sebagainya. Dan kita juga perlu melakukan wawancara dengan para, tenaga kerja di tempat tersebut, apakah ada gangguan kesehatan atau lebih bagus lagi kalau mereka punya hasil pemeriksaan kesehatan pekerja sehingga kita bisa tahu, potensi atau risiko apa sih gangguan kesehatan kerja yang mereka alami. Ini adalah contoh dari lembar observasi yang bisa kita pakai saat melakukan identifikasi, bahaya. Jadi ada jenis bahaya, type of exposure, kemudian apa potensial hazard-nya, kerugiannya apa, employees yang, berpotensi berisiko siapa, siapa yang pada pekerjaan apa, kemudian present control, pengendalian apa yang sudah dilakukan saat ini,
Kemudian kita hitung di sini probabilitas dari hazard tersebut, apakah dalam kategori yang, low, medium, atau high resikonya. Jadi ini adalah, perhitungan risiko ya, sehingga kita bisa tahu nanti hasil akhirnya risiko ini tuh high, medium, atau low. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan, daftar bahaya tadi melalui proses identifikasi bahaya, selanjutnya kita melakukan analisis risiko. Analisis berarti kita melakukan perhitungan besarnya suatu risiko dengan melihat faktor probabilitas atau kita juga sebut sebagai likelihood atau kemungkinan dengan keparahan atau kita sebut sebagai consequence, severity, atau dampak. Nah, jadi untuk menghitung risiko ini ada 3 cara, bisa dengan cara kualitatif, dengan cara semi kuantitatif, dan dengan cara kuantitatif. Oke, jadi kalau yang lebih valid, yang lebih kuat, itu adalah analisis risiko kuantitatif ya. Namun, kekurangannya adalah kita harus memiliki data-data, data-data numerik. Jadi data-data angka kecelakaan, kemudian data-data frekuensi terjadinya bahaya, dan sebagainya ya. Kita juga bisa menggunakan ukuran kualitatif jika kita tidak memiliki data tersebut. Jika tidak ada data numerik, kita bisa menggunakan metode yang bersifat kasar, yaitu teknik kualitatif. Jadi kita bisa melihat dari persepsi para pekerja mengenai tingkat bahayanya dan juga dampaknya atau konsekuensinya seperti apa. Dalam melakukan analisis risiko, jadi tadi kita menghitung likelihood dengan konsekuensinya, kemudian kita lakukan perhitungan tingkat risikonya. Nah, ini adalah contoh analisis risiko saat menghitung probabilitas atau peluang atau likelihood dari suatu risiko. Ya, apakah kejadiannya itu terjadi harian, kemudian apakah terjadi tahunan, dan lain sebagainya. Jadi apakah sebuah bahaya misalnya terpeleset hingga menimbulkan cedera gitu ya, apakah terjadi secara harian, tahunan, atau setiap 2 bulan sekali. Nah, ini memang sifatnya kasar karena kita tidak memiliki data angka yang pasti. Nah, begitu pula ketika kita menghitung konsekuensi atau dampaknya, maka ketika kita tidak punya angka numerik, kita bisa melakukan wawancara persepsi para pekerja. Apakah eh, jika atau apakah sebelumnya yang mengalami kecelakaan tersebut cukup dengan misalnya ini first aid injury saja, jadi hanya minor, cedera ringan, sangat ringan, cukup dengan pertolongan pertama, atau cederanya membutuhkan waktu istirahat kerja, jadi waktu perawatan ya, di sini days of work, atau sampai serius, sampai dia health impairment, sampai dia cacat, atau fatal, sampai dia meninggal gitu ya. Jadi kita bisa wawancara dari kejadian yang sudah ada jika kita tidak punya data-datanya. Atau jika memang belum terjadi di tempat kerja, kita bisa membandingkan dari laporan yang serupa di tempat kerja yang lain, yang serupa dengan resiko yang kita amati. Nah, ketika kita sudah mengetahui, misalnya kita tahu yang tadi ya, di sini ya, oh ternyata peluang terjadinya itu kecelakaan tadi gara-gara terpleset misalnya ya, hingga cedera itu terjadinya setiap hari misalnya. Jadi levelnya almost certain. Almost certain berarti di sebelah sini ya, almost certain ya, di likelihood di kolom kanan. Ya, kemudian kita cek konsekuensinya.
ternyata yang terpleset cedera itu cukup diberikan first aid injuries gitu ya. Dari laporan-laporan yang sudah ada tuh menunjukkan bahwa cukup diberikan first aid injuries gitu. Nah, kita bisa tarik ke sini, oh first aid injuries consequence. Kita tarik ya, dari first aid injuries ke sini ke kanan ke tempatnya almost certain. Berarti kategorinya adalah, sorry nih, kategorinya adalah medium gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Jadi kita tarik almost certain, kemudian first aid injuries ketemunya di medium. Jadi kita harus mengetahui likelihood-nya dulu, kita petakan di sebelah mana, rare, unlikely, dan lain sebagainya, atau sampai di almost certain, kemudian kita bandingkan dengan konsekuensinya di level yang mana, kemudian kita tarik keduanya. Nah, evaluasi risiko ini jadi ketika kita sudah tahu nih, high, medium, atau low, itu tujuannya untuk tindakan berikutnya. Jika risikonya dalam kategori medium dan high di sini ya, maka risiko itu bisa dikatakan risikonya besar. Nah, kita lakukan pengendalian untuk perbaikan. Tetapi jika risikonya low, ya kecil, bisa diabaikan tapi tetap dilakukan pemantauan secara berkala untuk kemungkinan jika ada perubahan sewaktu-waktu dari tingkat risiko rendah menjadi tinggi. Nah, ini udah kita bahas kemarin tentang pengendalian risiko, jadi saya tidak mengulangi lagi. Ini adalah contoh ketika kita melakukan eliminasi, misalnya untuk menghilangkan sumber bahaya, ya karena sifatnya pengendalian ini bersifat jangka panjang dan permanen, jadi adalah cara terbaik untuk melakukan pengendalian bahaya. Misalnya jika ada lubang yang berbahaya, kita berikan tutup, ya. Kemudian jika ada ceceran minyak di lantai dibersihkan. Mesin yang bising jika tidak perlu digunakan bisa dimatikan dulu gitu ya. Substitusi seperti ini kita bisa mengganti apakah alatnya, bahannya, atau sistem prosedur yang lebih aman. Contohnya di sini adalah mengganti bahan ya dari CFC untuk AC yang berbahaya bagi lingkungan dengan bahan lain yang lebih ramah lingkungan. Kemudian untuk contoh pengendalian teknis yaitu kita melakukan pengendalian pada peralatannya yang kita gunakan. Nah, misalnya kita melakukan perbaikan desain dari alat tersebut, kemudian kita bisa melakukan penambahan, pemasangan, pengaman, dan lain sebagainya. Contoh, misalnya pada mesin yang bising, kita berikan peredam. Kemudian, jika ada pencemaran di ruang kerja, kita bisa tambah sistem ventilasi yang baik. Oke. Kemudian administratif ya, ini adalah pengendalian yang terdiri dari mengatur jadwal kerja, mengatur istirahat kerja, cara kerja, rotasi, melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan safety sign, memberikan safety talk, dan lain sebagainya. Yang terakhir baru menggunakan APD. Ya, oke, ini sudah saya bahas minggu lalu ya. Oke, karena untuk APD ini bukan mencegah celaka, tetapi sekedar mengurangi efek atau keparahan. Jadi memang kita gunakan sebagai prioritas terakhir. Ya, sekali lagi cara terbaik untuk melakukan pengendalian hazard adalah dengan mengeliminasi. Jadi tetap kita kembalikan pada hierarki hazard control ya. Oke. Ini adalah bagian dari manajemen risiko tahap ke-6. Maksudnya di setiap tahapan, yaitu di poin 6 tadi, di diagram yang tadi di awal saya jelaskan, yaitu adalah komunikasi dan konsultasi ya. Jadi hasil manajemen risiko harus dikomunikasikan oleh semua pihak yang berkepentingan, didokumentasikan. Bisa dengan edaran, bisa dengan pedoman, seminar, atau buku petunjuk. Nah, strategi ini bisa disesuaikan dengan sasaran level pekerja. Jadi kita tidak bisa menggunakan sembarang media komunikasi. Kita lihat karakteristik dari level pekerja kita. Apakah lebih senang, lebih bisa menerima dengan tanya jawab misalnya dengan seminar, atau cukup kita berikan manual book, buku petunjuk, dan lain sebagainya. Dan tentu kita lakukan pemantauan dan evaluasi ya, bisa minimal 3 bulan sekali, atau tergantung dari kebijakan perusahaan ya. Jika memang perusahaannya ini level bahayanya cukup tinggi, bisa lebih sering dari itu.
untuk kita mengetahui efektif atau tidak sih pengendalian yang sudah kita susun. Baik, ya, seperti itu untuk penjelasannya, semoga bisa diterima untuk, materi manajemen risiko. Selanjutnya kita akan ada, lakukan bedah jurnal. Nanti teman-teman bisa cek di Google Classroom, file jurnal yang, akan teman-teman telaah. Ya, buku yang bisa digunakan bisa dari Ramli, yaitu tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja OSAS 18001. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.